Shalom saudara, kita bertemu kembali walaupun pada hari ini kita ibadah secara online, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan agar setiap apa yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini atas kasih dan karunia-Mu sehingga kami ada pada saat ini. Dan kami akan melakukan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau sertai kami ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Segalanya besar kasih setiamu
kasih Bapa dalam surga. Ini ucapan syukur kami dan ini pujian kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah yang termanis dan terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin tetap berada di dalam hadirat-Mu. Dan kami serahkan pujian selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Amin. Masih semangat muji Tuhan? Amin. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa di kanan kiri kita selalu ada Tuhan karena Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, inilah ladang hati kami ya Tuhan, siap untuk Kau tanami benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui lidah dan bibirnya Tuhan, pesan-pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami boleh tersampaikan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pikiran dan hati kami Tuhan, agar benih-benih firman-Mu yang jatuh bukan berlalu begitu saja Tuhan, tapi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dengan apa harus kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu?
Segenap hati kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Hidup kami hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Inilah hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, di dalam situasi kondisi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, doa harap saya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap terus melayani Tuhan. Amin. Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik buat kami. Dan bukti kebaikan-Mu pada hari ini Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu
Urapi hamba yang akan menyampaikan, urapi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dimanapun mereka berada saat ini, di ibadah online ini. Tuhan mengurapi sehingga firman-Mu yang kami dengar, yang kami pelajari pada hari ini, memberkati kehidupan kami, menguatkan setiap kami untuk terus melayani Tuhan hingga kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita di ibadah online di minggu kedua di bulan Oktober berbicara tentang mengalami mukjizat. Sekali lagi, mengalami mukjizat. Siapa yang mau mengalami mukjizat bisa angkat tangan? Katakan saya mau. Yuk, saya mau. Amin. Yes, terjadi sesuai dengan iman Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-8. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang punya Alkitab, yang punya handphone, yang ada aplikasi Alkitab, dibuka ya, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan baca judulnya terlebih dahulu, setelah itu ayat 1 dan 2 dan 3 pada hitungan yang ketiga. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Kisah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta ini ditulis di dalam 3 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dengan kata lain, kisah ini Bapak Ibu Saudara ditulis di semua Injil sinoptik. Tidak banyak kisah pelayanan Tuhan Yesus yang ditulis semua di dalam Injil sinoptik. Matius, Markus, dan Lukas. Jadi kalau kisah ini ditulis di dalam ketiga Injil yang disebut dengan Injil sinoptik ini, berarti ada satu message penting, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu saya minta 30 menit ke depan, mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan tubuhmu, kita menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ada sesuatu yang besar hari ini yang engkau dan aku akan alami. Baik, kita akan masuk lebih dalam lagi. Sakit kusta, saya akan berangkat dari sini. Sakit kusta, orang yang mengalaminya pasti akan mengalami penderitaan lahir dan batin. Orang yang mengidap penyakit kusta akan mengalami penderitaan yang besar. Karena sakitnya bukan hanya di fisik, di tubuhnya, di kulitnya, tetapi batinnya juga sakit. Karena dia akan dimarginalkan, diasingkan, disuruh jauh-jauh supaya orang lain tidak tertular. Jadi orang yang mengalami sakit kusta itu sungguh penderitaan yang luar biasa. Sakit kusta Bapak Ibu adalah satu penyakit yang di dalam perjanjian lama, nanti Bapak Ibu Saudara baca Imamat 13 dan Imamat 14, di situ dituliskan bahwa penyakit ini sangat sulit untuk disembuhkan. Kecuali Tuhan yang menyembuhkan. Dari sini muncullah satu kalimat, hanya mukjizat Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Di slide kedua saya tuliskan begini. Mukjizat adalah bukti campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika ada satu kondisi yang kurang baik seperti yang dialami oleh orang yang berpenyakit kusta ini Bapak Ibu Saudara,
maka hanya campur tangan Tuhan yang bisa menyembuhkan dia dari sakitnya. Dan kabar baiknya pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu, Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata apa? Aku mau, garis bawahi kata ini. Yesus mau menyembuhkan orang ini. Dan terjadi mukjizat, dia sembuh dan tahir kembali. Kalau hari-hari ini di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami persoalan, masalah di masa pandemi COVID-19 ini, di masa krisis yang terjadi saat ini, di dalam hal ekonomi, keuangan, mungkin saat-saat ini gajimu dipotong, mungkin saat-saat ini bisnismu agak lesu, di dalam hal kesehatan engkau menderita sakit yang engkau tidak duga sama sekali, engkau bergumul tentang pasangan hidup, engkau merindukan pasangan hidup di dalam kehidupanmu, engkau bergumul di dalam hal keluarga, pemulihan suami, pemulihan istri, pemulihan anak-anak, dan juga engkau bergumul akan masa depan, apa yang terjadi setelah lulus kuliah, bekerja di mana, karena hari-hari ini banyak pengangguran, banyak PHK massal dan lain sebagainya. Dan di dalam semua persoalan ini Bapak Ibu Saudara, sepertinya tidak ada manusia atau orang lain yang bisa menolong untuk kita keluar dari masalah ini. Hari ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan, Yesus mau. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus mau. Yesus mau memulihkan keluargamu. Yesus mau menyembuhkan penyakitmu. Yesus mau memberkati kehidupanmu. Yesus mau membuat terobosan di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam pelayananmu, di dalam segala hal kehidupanmu. Yesus mau supaya engkau diberkati dan hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus mau Bapak Ibu Saudara. Yesus mau. Persoalannya bagaimana kita mengalami mukjizat ini? Bagaimana kita mengalami hal seperti yang dialami orang penyakit kusta ini? Dan jawabannya ada di ayat yang kedua. Di slide ketiga saya tuliskan ada 3 langkah mengalami mukjizat ilahi daripada Tuhan. Ayo kita perhatikan ayatnya yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada satu teladan dari orang penyakit kusta ini Bapak Ibu Saudara, yang harus kita teladani dari ayat yang kedua ini, supaya kita mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. 3 langkah. Yang pertama adalah di kalimat yang pertama dikatakan di hari ayat yang kedua. Lalu datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Ketika ada persoalan yang berat, ketika ada masalah yang terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu, di dalam segala hal yang sepertinya orang tidak bisa menolong. Datang kepada Yesus. Ini prioritas. Ini langkah yang pertama dan utama yang harus kau ambil. Yaitu datang kepada Yesus. Bukan datang kepada dalam tanda kutip orang pintar. Bukan datang dalam tanda kutip kepada paranormal atau dukun. Tidak perlu. Datang kepada Yesus. Ini teladan pertama dari orang penyakit kusta. Kalau engkau merindukan terjadi mukjizat di dalam kehidupanmu. Ketika engkau mengalami pergumulan dan persoalan di dalam hidupmu hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Dengar baik-baik. Datang kepada Yesus. Matius 11 ayatnya yang ke-28.
kita baca bersama-sama. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Sudah dapat? Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku, apa dikatakan? Semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan yang Yesus berikan kepada kita. Mari datang. Ketika engkau letih lesu, capek, jenuh, bebanmu begitu berat, sepertinya istri tidak bisa mengerti, suami nggak bisa memahami, orang tua nggak peduli dan lain sebagainya. Terlalu berat beban ini. Dengar baik-baik, undangan Yesus tetap berlaku saat ini. Datang kepada Dia. Dan Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, Wali Kota Malang mengundang hamba Tuhan, pendeta, gembala di dalam satu pertemuan untuk tanya jawab mengenai masalah persoalan gereja di Kota Malang. Round table duduknya, saya ambil yang pojok, ada satu pendeta senior yang sudah datang sebelum saya datang. Saya goda dia begini, Pak Pendeta, terima undangan langsung datang ya. Dia jawab begini, Pak David, yang undang wali kota harus datang. Karena kalau nggak datang rugi. Karena masalah gereja, persoalan gereja di Kota Malang ini, wali kota Malang bisa karena dia punya kuasa dan dia punya kebijakan-kebijakan. Jadi kalau manusia percaya kepada pemerintah, kepada pemimpin di dunia, bahwa sanggup untuk mencari solusi jalan keluar, undangan direspon, hadir. Maka Bapak Ibu Saudara, undangan dari Yesus ini pun respon dengan baik-baik. Sediakan waktu khusus untuk engkau hadir memenuhi undangan Tuhan Yesus dan bertemu dengan Bapa di dalam keintiman yang luar biasa. Sediakan waktu, investasi waktu supaya kita bisa bertemu dengan Bapa dengan intim dan kita bisa berbicara dengan Dia heart to heart sehingga kita menemukan solusinya. Ketika pertemuan dengan wali kota selesai, kami dapat bingkisan, ada nasi kotak, ada hand sanitizer, ada masker, dan lain-lain. Itu ketemu wali kota dapat itu. Ketemu Tuhan, memenuhi undangannya Tuhan. Saya percaya berkatnya lebih besar. Yang percaya katakan, amin. Datang kepada Yesus. Ketika engkau datang kepada Yesus, engkau akan melihat terobosan demi terobosan terjadi. Yuk kita buka Markus 1 ayatnya yang ke-35. Injil Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-35. Yuk kita baca sama-sama. Sudah dapat? Dah, yuk. 1, 2, 3. Apa dikatakan? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus datang kepada Bapa. Dia datang kepada Bapa. Dia tahu Bapa sumber berkat. Dia tahu Bapa sumber pertolongan. Ketika Yesus membangun keintiman, ketika Yesus menginvestasikan waktu, pagi-pagi benar datang kepada Bapa, sujud, berdoa kepada Bapa. Yang terjadi adalah 5 roti dan 2 ikan bisa memberkati 5.000 orang, sisa 12 bakul. Yesus bisa berjalan di atas air, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang kusta bisa tahir. Karena apa? Yesus datang kepada Bapa. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mengajak kita semua. Dalam setiap persoalanmu, datanglah kepada sumber berkat, sumber keselamatan. Dia Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa teladan dari orang yang penyakit kusta ini sebagai contoh bagi kita supaya kita mengalami mukjizat yang daripada Tuhan, mukjizat ilahi.
Di kalimat selanjutnya dikatakan, lalu sujud dan menyembah Dia. Ini yang kedua. Jadi datang kepada Bapa dan sujud menyembah kepada Dia. Ini lambang dari satu sikap kerendahan hati. Ada satu totalitas. Datang dengan satu sikap yang benar. Bahwa Bapalah solusinya, saya ini hanyalah orang yang siap diberkati. Kerendahan hati bukan datang dengan kesombongan, bukan datang dengan arogansi, tetapi dengan sikap yang benar, sujud menyembah kepada Tuhan. Mazmur 149 ayatnya yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 149 ayatnya yang keempat. Yuk, 3, 2, 1. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi sikap yang benar ketika engkau datang kepada Yesus, engkau datang kepada Bapa, milikilah sikap yang rendah hati dengan penuh totalitas. Ini yang penting. Bukan dengan sikap yang semau gue, yang cuek, ya begitu. Tetapi rendah hati dan totalitas. Sembah Dia, naikkan sembahmu. Ada satu peribahasa yang berkata, ketika kita mengangkat tangan menyembah Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan memberkati kehidupan kita. Kalau kita mengangkat tangan menyembah Dia, maka Tuhan yang akan turun tangan melakukan perkara yang besar. Kalau Tuhan sudah turun tangan, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Tuhan sudah turun tangan, yang kelihatannya tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Yang kelihatannya tidak ada harapan, Tuhan sanggup memberikan harapan. Itu Tuhan. Ketika kita menyerahkan semua kepada Dia, dengan datang sujud menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan menyelesaikan persoalanmu dan persoalanku. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus teladani, apa yang harus kita contoh dari orang yang mengalami penyakit kusta ini, kemudian dia mengalami mukjizat ilahi. Di kalimat terakhir dari Matius pasal yang kedua, Matius 8 ayat yang kedua dikatakan demikian. Dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini satu ungkapan iman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup. Atau Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya orang yang penyakit kusta ini percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Persoalannya bukan Yesus sanggup atau tidak sanggup, tapi persoalannya Yesus mau atau tidak mau. Jadi orang yang penyakit kusta ini tahu bahwa Yesus punya kuasa di bumi dan di sorga. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ini yang perlu kita tekankan dari ayat ini. Persoalannya, apakah Yesus mau melakukannya atau tidak? Ini persoalannya. Dan iman ini Bapak Ibu Saudara, ketulusan ini membuat Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara ada waktu, buka Markus 1 ayat yang ke-40 sampai ayat 45. Markus 1, 40-45. Di situ dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Atau nanti lebih lengkapnya lagi di Lukas 5 ayat 12 sampai ayat 16. Membuat Yesus tergerak untuk melakukan perkara yang besar. Iman orang ini, ketulusan hatinya membuat Yesus melakukan mukjizat yang dahsyat. Kadang-kadang ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara meminta, kita sepertinya mencobai Tuhan. Kalau Tuhan sanggup sembuhkan saya.
Kalau Tuhan berkuasa, hari ini berkati saya. Kita ngatur Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak sanggup, turun aja biar saya jadi Tuhan. Tuhan sanggup. Persoalannya Tuhan mau enggak? Tuhan tergerak enggak hatinya oleh belas kasihan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Dia sanggup Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Coba kita baca. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Yuk. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-6 tadi dari Ibrani 11, memberi upah. Memberi upah. Ada berkat yang kau terima. Engkau akan melihat masa depanmu, masa depan yang gilang gemilang. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah persoalan, orang banyak sulit mencari pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan kepada kita. Di tengah-tengah krisis ekonomi, daya beli rendah, tokomu, bisnismu tetap lancar dan diberkati. Di tengah-tengah persoalan, banyak istri-istri yang minta cerai gitu ya, kepada suaminya karena suaminya kere gitu ya. Tetapi rumah tanggamu, keluargamu tetap harmonis, penuh damai dan penuh sukacita. Amin. Tuhan sanggup Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persoalannya adalah Tuhan mau apa tidak. Dan yang membuat Tuhan bergerak adalah Dia melihat iman dan ketulusanmu. Tanggal 14 September Bapak Ibu Saudara, bulan lalu saya tiba-tiba sakit. Ketika saya periksa ke dokter, dokter bilang saya mengalami Bell palsy. Di dalam bahasa kedokteran disebut infeksi saraf ketujuh. Wajah separuh tidak berfungsi. Jujur waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya syok sekali. Tetapi yang saya lakukan adalah saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya datang dan berkata, Tuhan tolong. Ketika saya berada di RKZ mengalami fisioterapi sendirian di sebuah ruangan, saya menyembah Dia. Dan saya merasakan Tuhan hadir di kamar yang saya pakai. Dia pegang tangan saya. Dan saya cuma ngomong kepada Tuhan Yesus, Tuhan, pulihkan aku. Bapa, sembuhkan aku. Dan dia berkata, aku mau. Ketika jawabannya aku mau, saya percaya, saya yakin Yesus tidak pernah ingkar janji. Janjinya selalu Dia tepati, firman-Nya selalu Dia genapi. Saya pasti sembuh, saya pasti pulih. Kalau orang lain butuh waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan untuk pulih sembuh. Kalau saya berada di tempat ini hari ini, menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, ini karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Untuk berbicara saya sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi hanya hitungan hari, 14 hari, Tuhan mulai pulihkan semua. Proses-proses mulai terjadi.
Respon dari saraf mulut, saraf mata, dan telinga saya mulai berjalan. Dan saya berdiri di sini. Karena saya mau saksikan Tuhan menggenapi firman-Nya. Saya mengalami, orang kusta ini mengalami. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari alami hal yang serupa. Yaitu mukjizat pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam masa depanmu, di dalam pelayananmu, di dalam segala aspek kehidupanmu. Alami mukjizat Tuhan. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Di slide terakhir saya tulis begini, mulai melangkah dengan iman. Mulai melangkah dengan iman. Kapan? Saat ini. Kapan? Sekarang ini. Mari mulai datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Sujud menyembah. Dan minta dengan iman dan ketulusan kepada Dia. Maka kau akan melihat Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Di dalam Ibrani 13 ayat ke-8 sebagai ayat penutup saya sampaikan begini. Yesus Kristus tetap sama. Kapan? Kemarin ketika Dia menyembuhkan orang yang penyakit kusta, kuasa yang sama terjadi bulan lalu kepada saya dan terjadi hari ini di minggu kedua bulan Oktober dan hari-hari yang akan datang. Kuasa Yesus tetap sama, gak berubah. Kalau dulu Dia sanggup, kemarin Dia sanggup, hari ini Tuhan sanggup, dan besok juga Tuhan sanggup. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, apakah engkau dan aku mau datang sujud menyembah dengan iman kepada Dia? Hari ini saya mengajak kita semua sebagai closing firman Tuhan pada hari ini. Mari kita awali dengan sujud menyembah kepada Dia. Dengan iman. Ungkapkan semua masalahmu. Percayalah Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagimu. Iman yang percaya. Bawa semua persoalanmu. Kalau orang ini datang kepada Yesus, Yesus terima. Kalau hari ini kita datang kepadanya, Yesus juga akan terima. Jangan lihat lagi masa lalumu. Tuhan gak peduli masa lalu kita. Tuhan peduli masa depan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, hari ini Tuhan sudah ampuni, kuduskan dan sucikan. Masuk ke dalam ruang maha kudusnya. Jangan lihat masa lalu. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Dengan totalitas. Tuhan akan memahkotai kehidupanmu. Dengan kemuliaan. Dengan kemenangan yang daripada Dia. Bahasa yang iman. Tidak usah bahasa yang berkelok-kelok. To the point, sampaikan apa adanya. Tuhan akan nyatakan mukjizatnya bagimu, bagiku. Hari ini Tuhan akan berperkara bagi kita. Siap datang kepada Tuhan? Siap sujud menyembah? Siap berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan? Siap? Yuk. Saya undang pemain musik singer maju ke depan. Kita akan mengangkat satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, kehidupanku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun, semuanya jelek. Semuanya gelap. Mari datang kepada Tuhan. Yuk, yang ada di rumah, yang ada dimanapun tempat, kau di kendaraan di mana saja. Yuk. Siapkan hatimu. Kita sembah Dia. Datanglah dengan segenap hatimu. Tuhan sudah kuduskan engkau. Tuhan sudah layakkan hidupmu. Dia rindu engkau menerima berkat yang daripada Dia. Silakan. Apapun yang terjadi Katakan dengan iman. dalam hidupku ini, Ya. tak pernah Jangan ragu. ragukan Tetap percaya. kasih-Mu Tuhan. Ya. Lewat gunung yang tinggi, Yes. dalam lembah yang curam, Apapun masalahmu, tak pernah besar dalam, ragukan jangan ragu. janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau
Dia akan sembuhkan engkau. sembuhkan, Sembuh keluargamu, sembuh bisnismu, bersabda sembuh semuanya. dan selamatkan. Iya, masa depanmu selamat. Tiada yang Yes. mustahil Iya. bagi Haleluya. Yesus, ku percaya Mari semua Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu, sembah Dia, katakan, apapun yang terjadi, apapun yang glory, terjadi haleluya. dalam Iya. hidupku ini, Amin. tak pernah ku ragukan Yes. kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lewat gunung yang tinggi, Dalam lembah yang dalam curam. lembah yang Iya. curam, tak pernah ku Iya. ragukan janji-Mu Katakan dengan segenap hatimu, Kau berfirman sembuh. dan sembuhkan. Yes. Kau bersabda Amin. dan selamatkan. Selamat, terima dengan iman. Tiada yang mustahil Haleluya. bagimu. Oh, Yesus, ku percaya padamu. kau bersabda, kau Kau berfirman. berfirman Iya, jadi sesuai dengan dan imanmu. sembuhkan. Haleluya. Kau bersabda Iya. dan selamatkan. Amin. Tiada yang mustahil Bagimu, bagimu. Yesusku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil Iya. bagimu. Amin. Yesus, ku percaya Sekali lagi. padamu. Tundukkan wajahmu, katakan Tiada yang mustahil amin. Yes. bagimu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Oh, kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Yesus, Yesus, kami percaya. Tiada yang mustahil bagi. Semuanya mungkin bagi. Amin. Tuhan berfirman, di antaramu ada yang sedang mengalami persoalan di dalam rumah tangga. Jangan takut. Percaya saja. Tuhan sanggup memulihkan. Ada yang bergumul tentang masalah keuangan, masa depan. Tuhan berfirman, jangan takut. Hari ini Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan. Tuhan akan berkati usahamu, bisnismu, pekerjaanmu. Tuhan akan berkati setiap apapun yang kau lakukan dengan tanganmu dan berhasil. Percaya saja. Percaya saja. Bapa, dari tempat ini hamba mengangkat tangan dan memberkati setiap Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan.
Dan mereka di dalam pergumulan persoalan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik buat kami. Engkau Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami. Engkau Jehovah Nisi, panci-panci kemenangan kami. Kami percaya setiap doa-doa kami, setiap permohonan kami, setiap pergumulan kami hari ini, Tuhan, Engkau sudah bekerja. Dan kami percaya semua akan indah pada waktunya. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik buat kami. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat, mari kita angkat satu pujian. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Setiap kebaikan-Mu sungguh mempesona hati kami. Engkau sungguh Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban-jawaban doa di dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya sepanjang minggu ini kami akan mengalami musisat demi musisat di dalam kehidupan kami. Kalau orang yang penyakit kusta itu mengalami musisat daripada Tuhan, kami pun akan mengalaminya sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dan sepanjang tahun ini. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan datang dan sujud menyembah kepada-Mu seperti Yesus. Dan kami akan melihat setiap langkah kehidupan kami adalah setiap berkat musisat dari Tuhan kepada kami. Terima kasih, terima kasih. Sempurnakan berkat-Mu yang besar dengan berkat yang daripada surga. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami dan menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan selalu menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pelayananmu, memberkati masa depanmu, memberkati pekerjaanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.